umruhu wa nafa'allahu bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa kadzalika ya kepada Al-Ustaz Ahmad yang kami hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barakah panjang umur, barakah ilmu dan amal. Nah, astazin. Baik, pertama kita selalu merasa bahwasanya acara ini acara yang besar, ya, karena sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mastama'a qaumun yadhkurunallaha wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidaklah berkumpul satu kaum yang mana mereka dalam perkumpulan tersebut dan mereka membaca kitab Allah, kemudian satu sama lain saling belajar di antara satu sama lain, maka Allah Ta'ala akan turunkan sakinah, ketenangan jiwa, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan menaungi mereka. Dan ini yang kita sangat-sangat perlu banggakan, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah Ta'ala akan sebut nama-nama peserta majelis tersebut di depan majelis yang besar, para malaikat alaihi wassalam. Kita kadang bangga dengan sebutan mungkin Pak Presiden atau Wali Kota atau Pak Bupati, yang ketika menyebut nama kita dalam satu momen pertemuannya kita begitu bangga dengannya. Tapi di sini yang menyebut nama kita adalah penguasa alam semesta, Rabbuna, Rabbus samawati wal ard, penguasa langit dan bumi. Ya. Di depan lagi malaikat, di depan makhluk yang la ya'sunallah, yang tidak pernah bermaksiat pada Allah Ta'ala, yaitu para malaikat. Nah, kita bersyukur, nashkurullah ala hadha, ya hadhil fursah, ya. Mungkin tidak panjang tadi, alhamdulillah sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Rabbina Al-Habib Abdul Rahman mengenai perkara yang sesuai dengan tajuk yang dibawakan dalam acara kita, yaitu keterkaitan antara iman, kejujuran dan juga sifat amanah. Sangat penting kejujuran, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberikan satu ketegasan yang mana dengan jujur maka apa hasilnya, dan ketidakjujuran ataupun kedustaan apa juga hasilnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan menarik pelakunya kepada kebaikan. Orang ketika jujur, ya maka nanti imbasnya ataupun efeknya adalah dia akan senantiasa berbuat kebaikan, gitu. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Dan kebaikan akan menarik pelakunya, akan mendorong pelakunya untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan menarik pelakunya kepada perbuatan dosa. Ya jelas bahwasanya berdusta sendiri sudah dosa, gitu. Maka dengan kedustaan tersebut akan menarik, bukan satu kita berdusta itu sudah dosa, dengan perbuatan dosa tersebut akan memberikan satu dorongan untuk melakukan multi dosa, gitu. Ya, berbagai macam dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan dosa akan menyeret pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pentingnya jujur dan amanah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan amanah ini kepada bumi, kepada langit. Namun semua tidak sanggup. Ya, dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Ta'ala firmankan, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard
wal jibal fa abaina ay yahmilnaha. Sesungguhnya kami Allah telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, fa abaina ay yahmilnaha. Namun semuanya tadi mereka enggan, tidak mau untuk mengemban, untuk menerima daripada amanah itu. Wa hamalahal insan. Lalu yang mau siapa? Manusia, kata Allah. Innahu kana zaluman jahula. Padahal nyatanya manusia itu ya banyak zalimnya, ya banyak buat salah, jahula lagi, banyak bodohnya, ketidaktahuannya. Maka keterkaitan agama dengan amanah ya sangat erat. La dina liman la amanatalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seseorang tidak dianggap beragama ketika dia tidak memiliki sifat amanah. Oleh karena itu di antara min sifatil wujub al-anbiya ya di antara sifat wajib bagi setiap nabi dan rasul adalah sifat amanah. Fatana, as-siddiq, ya, jujur tadi. Kemudian tabligh, dan keempatnya adalah amanah. Maka saya ada membaca satu kisah ya tentang jujur, sekaligus dalam kisah itu juga ada amanah kan? Yaitu mengenai ayahnya Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih. Diceritakan bahwasanya Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih, beliau adalah ayahnya ini bernama Mubarak ya, dan kita kenal Abdullah bin Mubarak adalah seorang ulama hadis ya, yang hidupnya beliau bagi tiga. Satu untuk ilmu kan, satu untuk keluarga, dan satu untuk perjuangan jihad fisabilillah. Fisabilillah. Ayahnya yang bernama Mubarak kan, beliau dulunya adalah seorang hamba sahaya ya, milik seorang tuan, dan tuan tersebut adalah orang yang cukup kaya kan. Dia cukup kaya. Maka tuannya tadi telah menyuruh Mubarak untuk menjaga kebunnya. Ya, ada kebun inab, ada kebun rumman, ya, ada kebun anggur, juga ada kebun buah delima. Maka beberapa bulan kemudian, ya tuannya pun datang dengan bawa rombongan. Kan. Kemudian dia bertanya kepada Mubarak tadi, tolong bawakan saya buah delima yang manis sama buah anggur yang manis. Nah, sudah dipetik sama Mubarak tadi. Dipetik beberapa buah, kemudian dihidangkan kepada Mubarak beserta dengan teman-temannya. Ketika tuannya tadi makan buah delima dan anggur, semuanya masam, asam semua, tidak ada yang manis. Delima juga asam, kemudian yang anggur juga asam. Kaget. Maka tuannya bilang, kamu tidak tahu kenapa kamu kasih saya yang asam. Maka beliau mengatakan bahwasanya ya saya tidak tahu mana yang asam, mana yang manis. Tuannya katakan, memangnya kamu ini berapa lama kamu jaga kebun, kamu tidak tahu kan? Berbulan-bulan kamu jaga kebun ini, masa kamu tidak tahu kan? Mana yang asam, mana yang manis kan? Maka beliau mengatakan, Mubarak mengatakan bahwasanya ya Tuhan kan tidak perintahkan saya untuk makan kan? Tuhan hanya perintahkan saya untuk jaga saja kan? Tidak suruh saya untuk ngetes ya, untuk coba buah yang ada di sini, yang ada di kebun. Maka tuannya pun dia tidak percaya, jangan ini Mbak Foya ini kan? Maka kemudian dia pun tanya kepada teman-temannya, dan teman-temannya mengatakan, betul wahai tuan, dia itu orangnya begitu, tidak pernah, dia ya jaga saja, jaga, rawat, mungkin disiram dan sebagainya, tidak pernah sedikit pun menyentuh itu. Maka tuannya pun katakan,
dia pun langsung mengetahui iffahnya, ya, sifat iffah, menjaga diri dari sifat-sifat ya yang mulia tadi, ya, sifat-sifat yang mulia, ya, menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, maka natijahnya, hasilnya apa? Ya, singkat ceritanya, putri daripada tuannya tadi dia nikahkan dengan, ya, dengan penjaga kebun yang seorang hamba sahaya, dan dari pernikahan tersebutlah lahir seorang anak yang bernama Abdullah bin Mubarak, yang merupakan ulama yang sangat terkenal dalam bidang ilmu hadis, dalam bidang ilmu-ilmu yang lain. Maka ada pepatah mengatakan, man taraka syai'an lillah fawadallahu, ya, akhlafallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kan, dia teramatkan, kan, karena dia ditugaskan, diamanahkan hanya untuk menjaga saja, tidak untuk mengotak-atik yang lain, kan. Daripada siapa yang tinggalkan itu semua karena Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik daripada apa yang sedang dia tekuni tadi, kan. Maka, ya, Masya Allah, kita dalam dalam Muara Group, ya, kita semuanya, ya, menjadi, insya Allah, tadi saya dengar, Masya Allah, bahwasanya pencetus ataupun pendiri daripada Muara Group adalah seorang pekerja, ya, keras, kan? Ya, maka kita hendaklah menjadi muttabi', menjadi pengikut yang seperti beliau, yang mana kita bekerja sesuai dengan, ya, dengan sesuai bidangnya masing-masing, dengan tekun. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha katabal hasanat ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Maka saya ada baca satu hadis ini, syarahnya yaitu oleh Syekh Muhammad Tatai Al-Fransi, ya, beliau orang Perancis, ya, alumni daripada Al-Azhar, berkebahasaan Perancis. Beliau mengatakan di sini maksudnya adalah kita berbuat sesuatu, dalam segala sesuatu itu bentuknya universal, global. Maka beliau contohkan, saya baru dapat penjelasan seperti itu. Beliau contohkan, maka seorang pekerja, seorang tukang bangunan, dia ketika disuruh untuk bekerja, maka dia bekerja dengan betul-betul, ya, jangan kas kurang campuran semennya, kan, dia punya semen, dia punya, jangan kas kurang, bahaya nanti, ya. Kalau kas kurang ketika bangunan sudah jadi, ya, belum dipakai baru sebulan, runtuh tiba-tiba. Seorang pekerja yang diamanahkan untuk menjaga satu instansi atau satu pekerjaan, maka dia tekuni, itu namanya ihsan, ya, berbuat sesuatu, ya, yang baik. Maka, ya, tidak banyak dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Aisyah, ajruki biqadri nasabaki, pahala, ganjaran, ataupun kita artikan sekarang, ya, gaji mungkinlah, ya, kalau untuk di dunia, kan, upahmu itu kamu akan dapatkan sesuai dengan kepayahan kamu, sesuai dengan kepayahan kamu. Sepayah apa kamu, ya, maka, ya, kamu akan dapatkan baik. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah, dalam sebuah kaidah fikih mengatakan, makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Sesuatu yang perbuatan itu lebih banyak, maka keuntungan, fadilahnya, pahalanya pun akan lebih banyak dia dapatkan. Mungkin, ya, hanya ini saya sampaikan, lebih kurangnya kami minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Abdurrahman bin
Habib Abdurrahman bin Kamil Asegaf dan Al Ustadz Abdurrahman Sakur atas tausiahnya pada malam hari ini. Semoga dengan tausiah yang disampaikan oleh Habib dan Pak Ustadz tadi lebih meningkatkan keimanan dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan amanah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja kita. Baiklah, sebelum saya melanjutkan acara selanjutnya, kami karyawan-karyawati, segenap karyawan-karyawati mengucapkan atas kelahiran putra dari Bapak Ustadz Ahmad Rizky Hanafi dengan Ibu Rahmi Kamila Ismi dengan nama Muhammad Sulaimana Altaf Hanafi. Mungkin kami persilakan untuk Pak Ustadz atau Habib untuk membacakan doa untuk kelahiran putra dari Pak Ustadz Ahmad Rizky Hanafi dan Ibu Rahmi Kamila Ismi. Pak Ustadz Habib, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما متلازما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وصير الأسرار وترياك الأديار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آل أطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت أسرار ورواه وجدائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله كل من إليه منسوب. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا منا شكيلا محروما. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اكفنا وإياهم فيه مقهم أنبياء وأولياء ومن في رضاك. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم الطف بنا في قضائك وعافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وهب لنا كما وهبته لأوليائك وانصرنا على أعدائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. اللهم اهدنا من عندك وعفد علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عافيك وعافيتك وعلمنا من لدنك علما نافعا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه اللهم اجعل ولده ولدا صالحا بارا لوالديه. اللهم اجعل ولده بارا لوالديه وبارا لدينه وبولده. اللهم ذا اتباع ذريه واتباع أولياء والصالحين وأنبياء المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita menuju ke acara selanjutnya, pemotongan tumpeng syukuran anniversary Muara Group ke-18 tahun. Nanti pada saat pemotongan tumpeng kita akan nyanyi bersama lagu Mabruk Alfa Mabruk ya. Boleh nanti saya minta dengan